dari 08131160 sekian. Beliau menanyakan, saya pernah bekerja di PT yang setiap bulan ada potongan gaji untuk asuransi tenaga kerja atau jam sostek. Uang tersebut dapat diambil kembali setelah 5 tahun berhenti kerja di kantor jam sostek. Apakah ini termasuk riba? Bolehkah diambil? Sekali lagi, saya pernah bekerja di PT yang setiap bulan ada potongan gaji untuk asuransi tenaga kerja atau jam sostek. Kemudian uang tersebut dapat diambil setelah 5 tahun berhenti bekerja di kantor dengan mengambilnya di kantor jam sostek. Apakah ini termasuk riba? Bolehkah diambil? Kepada Ustaz Saifuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya pahami dari pertanyaan tersebut, ini gambarannya adalah orang yang menyimpan uang, seakan-akan dia menyimpan uang, yang kemudian setelah 5 tahun uang tersebut diambil kembali. Uang yang dia simpan karena dipotong dari gajinya untuk ditabung, maka kemudian setelah 5 tahun dia ambil kembali. Maka kalau uang itu masih tetap jumlahnya, misalnya setiap bulannya diambil 100.000, maka dalam 1 tahun menjadi 1.200.000, kemudian setelah 5 tahun berarti dikalikan 5, ya, menjadi sekitar mungkin 6 juta, ya. Kalau tidak salah hitung, maka dan seperti ini tidak apa-apa. Dia menabung dan diambil lagi tabungannya. Nah, ya. Tapi kalau kemudian ternyata tabungan tadi bertambah jumlahnya, ya. Kalau tabungan tadi bertambah jumlahnya, ya, maka telah sepakat para ulama bahwa setiap tabungan yang bertambah atau disyaratkan di situ ada tambahan, maka ini adalah riba. Ya. Nah, dan ada kaidah dalam masalah ini adalah kullu qardin jarra manfa'ah atau jarra naf'an fahuwa riba. Ini kaidah, bukan hadis. Hadis yang lafadznya seperti ini adalah hadis yang lemah, tetapi ini kaidah yang dipakai oleh para ulama dari fatwa para sahabat dalam masalah ini dan ijma' ahlul ilm dari larangan terhadap perbuatan riba, diantaranya menggunakan kaidah setiap kullu qardin, setiap tabungan atau tiap pinjaman, ya, yang menarik manfaat, maka ini adalah riba. Maka kalau ternyata setelah 5 tahun, ya, uang yang dipotong dari gajinya itu lebih daripada tabungan dia. Misalnya kalau dipotong 100.000, harusnya dia 5 tahun mendapat 6 juta, tapi dia mendapatnya lebih daripada 6 juta. Ya, yang seperti ini adalah riba. Tidak boleh seorang untuk terjatuh kepada riba. Lalu bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Yang dia harus lakukan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Seperti orang yang meminjamkan uang, ya, maka kalau dia telah bertobat, orang yang meminjamkan uang dengan cara riba, ya, maka kalau dia telah bertobat, dia hanya boleh mengambil uang pokoknya saja. Dia hanya boleh mengambil uang pokoknya saja. Maka si penanya itu hanya berhak untuk mengambil uang yang dipotong setiap tahunnya saja. Nah, sebagaimana orang yang melakukan riba, ketika dia bertobat, yang dia boleh ambil adalah uang pokoknya saja. Nah, dan kalau tidak melakukan, dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih.
Kalau dia tidak melakukan itu, maka sampaikanlah, umumkanlah kepada dia permusuhan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, maka yang bisa dilakukan oleh penanya adalah mengambil uang yang dipotong setiap bulannya saja. Nah, tidak melebihi dari itu. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Mungkin bisa jadi tertulis, ya, bisa jadi ada catatannya dari pihak perusahaan, ya, yang menulis setiap bulannya berapa yang dipotong, kemudian setelah 5 tahun menjadi berapa uangnya, maka ambil yang boleh diambil, yang boleh kita pakai adalah yang tabungan kita, yang potongan dari gaji kita. Adapun lebihnya, maka kita berikan itu kepada fakir miskin, bukan sedekah, tetapi dalam rangka berlepas diri berlepas diri dari riba, ya. Sehingga dia di samping mengambil istilahnya jam sostek, dia ambil, tapi dilihat catatannya berapa uang dia sesungguhnya yang dia tabung setiap bulannya, yang dipotong dari gajinya. Itu haknya dia, itu hanya itu saja, dan selebihnya itu adalah uang riba yang dia harus berlepas diri darinya. Dia berikan kepada fakir miskin atau kepada yang lainnya untuk kepentingan umum. Yang penting tidak boleh diberikan untuk pembangunan masjid. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang demikian kaum muslimin, alhamdulillah untuk pertanyaan pertama telah dijawab oleh beliau. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari 081329608 sekian. Beliau menanyakan, dalam sistem bagi hasil, bila ada kerugian dalam usaha akibat kecerobohan menjalankan usaha, siapakah yang menanggung rugi, pemodalkah atau keduanya? Sekali lagi, dalam sistem bagi hasil, apabila ada kerugian dalam usaha akibat kecerobohan menjalankan usaha, siapakah yang menanggung kerugiannya? Apakah modal saja ataukah keduanya? Kepada Ustaz Saifuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bacakan fatwa dari Lajnah Daimah. Disebutkan di dalam fatwa Lajnah Daimah suatu pertanyaan yang mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut, yaitu dikatakan di sana ittafaqa shakhsan ala an yusallim al-awwal minhuma al-tsani mablaghan min al-mal. Telah sepakat dua orang yang salah satunya akan menyerahkan kepada yang lainnya. Si A akan berikan kepada si B sejumlah uang qadruhu 50,000 riyal Saudi, yang jumlahnya 50.000 rial Saudi. Si A telah dengan si B sepakat, si A untuk memberikan kepada si B liyakum tsani bi'amalin masyru', supaya si B menjalankan usaha dengan uang tersebut. Nah, awil ittijar bihi fi ayyi far'in min furu'i tijarah, atau dia gunakan untuk berdagang dengan dagang apa saja yang memang diperbolehkan. Ala anna al-awwal laysa lahu haq ikhtiyar al-masyru', ya, hanya dengan syarat, ada syaratnya. Dalam pertanyaan ini dikatakan ada syaratnya, yaitu yang pertama tidak boleh untuk masuk ikut urusan dalam perdagangan tadi. Tidak boleh bagi si A untuk memilih-milih dagang ini saja, usaha ini saja. Nah, dan juga wala yatahammal mas'uliyatihi, dan tidak boleh dia dia tidak menanggung, ya, tidak bertanggung jawab, ya, dengan urusannya. Ini syaratnya si A tidak boleh ikut campur, dia biar si B melakukannya dengan leluasa. Wakadzalika, dan begitu pula yaqumu tsani bi tasdidil mablagh ila al-awwal ala aqsar sahriyah,
Dan dengan syarat juga si B harus mengembalikan uang pokok tadi yang 50 juta tadi, 50 ribu tadi dikembalikan setiap bulannya dengan dicicil, setiap bulannya dipotong untuk dikembalikan uang pokoknya. Nah, dan ketika ada untung, maka si B harus memberikan kepada si A keuntungan, ya, yaitu 2% dari keuntungan. Adapun ketika rugi, ya, maka si B tidak memberikan apa-apa, namun setiap bulannya tetap harus dipotong, tetap dia harus setor uang pokoknya. Nah, atau maknanya di sini setiap bulan meskipun rugi dia tetap harus memberi, meskipun rugi, untung atau rugi dia harus tetap memberi. Ya. Nah, dan juga ketika ada kerugian, ya, ya, maka kerugian itu ditanggung oleh orang yang menjalankan perdagangan tadi. Nah, ini kurang lebih pertanyaannya, dan ada satu sisi yang sama, yaitu dalam syarat bahwasanya si pengelola itu disyaratkan untuk membayar kerugian ketika ada kerugian. Ya, ketika ada kerugian dia yang bertanggung jawab. Nah, maka dikatakan oleh Lajnah Daimah bahwasanya muamalah ini, kerjasama yang seperti ini adalah ghairu sahihah, adalah kerjasama yang tidak benar. Karena apa? Ada syarat-syarat, diwujudi syarat al-madhkur fiha. Karena adanya syarat-syarat yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Wahuwa apa? Wahuwa iltizam tarf thani biraddi ra'sil mal ala aqsatin syahriyah walau khasar. Yaitu syarat keharusan pihak kedua untuk selalu setor setiap bulannya, ya, setor mengembalikan uang pokoknya meskipun rugi. Ini tidak bolehkan. Wal mudharabah as-sahihah, dan bentuk kerjasama mudharabah, ini namanya mudharabah, satunya dengan modal, satunya dengan tenaga. Yang benar adalah an yadfa'a mablaghan minal mali man yartajir bihi. Seorang yang punya uang memberikan kepada yang ingin daya uang, ya, uang tersebut dia berikan kepadanya, ya, bijuz'in musya'in ma'lum min ribhihi, dengan kemudian nanti dibagi keuntungannya dengan perjanjian yang sudah jelas, misalnya sekian persen dan sekian persen, nah, dari kerugiannya. Wa in khasira talifa ra'sil mal biduni tafrid min at-tarf ats-tsani lam yatahammal al-khasarah wal talaf. Dan apabila terjadi kerugian atau terjadi kerusakan dan yang lainnya pada modal, ya, pada modal awal, modal pokoknya, sehingga terjadi kerugian pada modal pokoknya, bukan hanya rugi, artinya dia tidak punya untung saja, bahkan modalnya ikut, ya, sebagian berkurang. Maka kalau ini terjadi tanpa ada tanpa ada tafrid, tanpa ada kesalahan dari pihak kedua, namun karena memang itu sudah dia sudah berusaha namun masih rugi juga, maka si pengelola uang tadi tidak menanggung kerugian, ya, tidak menanggung kerugian. Begitu pula apabila rusak, apabila hilang, kalau bukan karena sebab kelalaiannya, bukan karena sebab kelalaian pihak kedua, atau bukan karena sebab ketidakhati-hatian pihak kedua, ya,
maka pihak kedua itu yang mengelola uang itu tidak menanggung kerugiannya. Nah, sehingga dalam hal ini ketika kerjasama tadi ya, dilakukan antara satunya penanam modal dan yang lainnya adalah mengelola modal ya, maka tidak boleh ada syarat kalau rugi nanti ditanggung oleh pengelola misalnya atau ditanggung bersama ya. Ini syarat yang tidak sesuai dengan syariat. Tetapi kalau rugi dan bukan karena kecerobohan pihak yang mengelola, bukan karena sebab kelalaian pihak yang mengelola ya, maka yang seperti ini adalah kerugian yang ditanggung oleh si penanam modal saja ya. Tapi kalau karena kelalaian atau karena kecerobohan ya, maka di situ nanti bisa diselesaikan dengan hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu taala a'lam.